I've been zoning, I've been zoning. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi hari ini serta memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya, Enzio, kedua ada Yusri, ketiga ada Arka, dan keempat sekaligus yang terakhir ada Alvaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirafi Bilubis dari kelas XTKJ 1 absen 35. Saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Penjelasan. Cloud computing adalah cara baru untuk menggunakan komputer dan menyimpan data. Bayangkan semua file dan programmu disimpan di sebuah awan besar di internet, bukan di komputermu sendiri. Ini seperti perpustakaan digital raksasa yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Kelebihan. Keuntungan cloud computing. Aksesibilitas, akses file dan aplikasi kapan saja, di mana saja dan dari perangkat apa saja. Fleksibilitas. Tingkatkan atau kurangi kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. Efisiensi. Tidak perlu membeli dan merawat server sendiri. Keamanan. Data tersimpan aman di pusat data yang canggih. Kolaborasi. Kerjasama tim lebih mudah dengan berbagai file dan aplikasi secara real time. Contoh penggunaan. Penyimpanan data.
Simpan foto, dokumen, dan video di cloud. Aplikasi. Gunakan aplikasi seperti Google Docs, Microsoft 365, dan berbagai aplikasi lainnya secara online. Server. Jalankan website dan aplikasi tanpa perlu memiliki server fisik. Intinya, cloud computing memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola data dan aplikasi. Intinya, cloud computing memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola data dan aplikasi. Kamu tidak perlu khawatir kehilangan data atau harus membeli perangkat keras yang mahal. Terima kasih. Sederhana, misalnya kami membuat dokumen menggunakan Google Docs. Ketika kamu mengakses Google Docs, dokumen kamu sebenarnya disimpan di server Google. Kamu hanya melihat dan mengedit dokumen tersebut melalui browser internet. Mengapa cloud computing populer? 1. Aksesibilitas. Kamu bisa mengakses data dan aplikasi kapan saja dan di mana saja. Fleksibilitas. Kamu bisa menambah dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang sesuai kebutuhan. Efisien. Tidak perlu membeli dan merawat server sendiri. Kolaborasi. Mudah bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim. Secara garis besar, cloud computing memungkinkan kamu untuk menggunakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, jaringan tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri. Jenis. 1. Berdasarkan jenis layanan cloud computing terbagi menjadi jenis. Berdasarkan jenis layanan cloud computing terbagi menjadi 14. 1. Infrastruktur as a Service atau IaaS. Ini adalah layanan cloud paling dasar. Bayangkan kamu menyewa sebuah server fisik atau virtual di pusat data pemilik penyedia cloud. Kamu memiliki kendali penuh atas perangkat keras, tetapi kamu bertanggung jawab atas sistem operasi, aplikasi, dan keamanan. Contoh, Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines. 2. Platform as a Service atau PaaS. Layanan ini menyediakan platform untuk mengembangkan, memuji, dan menyebarkan aplikasi. Kamu tidak perlu mengelola infrastruktur dasar, tetapi fokus pada pengembangan aplikasi itu sendiri. Contoh, Google App Engine, Heroku. 3. Software as a Service atau SaaS. Ini adalah jenis layanan cloud yang paling mudah dipahami. Kamu mengakses aplikasi melalui internet tanpa perlu menginstalnya di perangkatmu. Contoh, Google Docs, Microsoft 365, dan Salesforce. 5. Berdasarkan deployment. Thank you. 5. Public Cloud. Ini adalah jenis cloud yang paling umum. Layanan cloud disediakan oleh pihak ketiga dan diakses oleh banyak pengguna. Contoh, AWS, Google Cloud, dan Azure. Nomor 6. Private Cloud. Cloud pribadi yang dibangun dan dikelola oleh organisasi untuk penggunaan internal. Biasanya di-hosting di dalam pusat data organisasi sendiri. Nomor 7. Hybrid Cloud. Kombinasi antara public cloud dan private cloud. Organisasi dapat menggunakan public cloud untuk aplikasi yang tidak terlalu sensitif dan private cloud untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan lebih tinggi. Nomor 8. Multi cloud. Menggunakan beberapa layanan cloud publik dari penyedia berbeda secara bersamaan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk penyedia yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifik mereka. Jenis lain yang perlu diketahui yang ke-9 adalah serverless computing, model komputasi di mana penyedia cloud mengelola semua server infrastruktur sehingga pengguna hanya perlu menulis kode dan tidak perlu memikirkan skalabilitas atau manajemen server. Nomor 10. Edge computing. Pemrosesan data dilakukan di dekat sumber data, bukan di pusat data cloud. Hal ini berguna untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah seperti IoT.
Pilihan jenis cloud yang tepat tergantung beberapa faktor. Yang pertama, anggaran. Setiap jenis cloud memiliki model harga yang berbeda. Yang kedua, keamanan. Tingkat keamanan yang dibutuhkan untuk data Anda. Nomor 3, compliance. Apakah ada peraturan atau standar industri yang perlu dipenuhi. Yang keempat, ada skalabilitas. Kebutuhan untuk menambah atau mengurangi kapasitas komputasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami, mau dicari sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.